A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Abang kakak ayah bunda yang baik yang dirahmati Allah, kemarin kita sudah bahas tentang TMS. Apa artinya TMS? Lagi ngetren kayaknya TMS nih. Dapat TMS? Tunjuk muka sendiri. Coba kita lihat. TMS itu kemarin kita bahas. Kita kemarin buka dari surat Al-A'raf ya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Ada kata-kata barakatim minas sama. Lalu kita bahas sedikit kemarin tentang walakin kadzabu. Teman-teman, abang kakak sebelum kita buka TMS 96 walau anna ahlal qura, kalau ini lupa saya bahas kemarin. Kalau ini berarti bisa iya, bisa enggak. Mungkin baina wa baina. Ya Allah kayak kasih choice gitu, kasih pilihan. Cobalah seandainya gitu. Artinya ini tidak terjadi akhi. Ini tidak terjadi. Hanya Allah berandai-andai kalaulah penduduk suatu negeri. Apakah sudah terjadi kalau dengan kata-kata law? Tidak, kata-kata law menunjukkan tidak dan belum terjadi. Tapi seandainya saya dulu pernah nyimpan, sebentar saya cari ya, pernah nyimpan gambar yang menurut saya gambar ini perlu ditampilkan ulang. Sebentar. Kalau walau anna ahlal qura amanu wattaqau, itu seolah-olah Allah pengen bilang apa tuh? Ini rezeki, ini foto lama sekali. Antum masih ingat mudah-mudahan. Ini dia. Hehehe. Buka sebentar ya. Kemarin kita sepakat, orangnya atau negerinya. Kalau kita kecilkan rumah tangganya, rumah itu, atau orang-orang di dalam rumah tangga itu. Masuk lagi ke skup yang lebih kecil, suami istri, suaminya atau hubungan rumah tangga keluarganya. Masuk suami atau istri, berarti ini bicara person atau manusia. TMS yang kemarin atau yang sekarang semesta pembicaraan kita sedang tunjuk muka sendiri itu adalah sebuah muhasabah, sebuah perenungan penting sekali untuk melihat. Nah, gambarnya diwakili oleh gambar ini. Udah lama saya tidak pernah bahas ini. Ini dia. Sip. Ayo, siapa yang bisa jelaskan?
Apa maksudnya? Oh, yang di Instagram nggak bisa lihat. Oke. Nah, YouTube muter-muter Ustadz. Kemana dia muternya tuh? Kayaknya nggak ada YouTube nih, aman kayaknya di sini. Gambarnya nggak kelihatan Ustadz. Masa nggak kelihatan? Lihat Ustadz. Nah, sebelum mereka tembak ada saya alihkan dulu. Ayo, apa arti gambar ini? Malu. Ayo, ini citah namanya ya. Citah kan? Citah atau potato? Nah, semua jawabannya tuh benar. Hampir semua orang, abang kakak, yang melihat kejadian itu, hati kecilnya bilang, I want to help you. Saya mau tolong. Saya mau bantu. Tapi kira-kira kalau orang yang bantu, apalagi misalnya BB ya, body bahagia gitu. Tahu body bahagia? Di atas 70 itu body bahagia. Loh kok ketawa? Nah, gitu, malu-malu. BB kalau dia body bahagia, itu begitu citahnya buka, dia bilang apa? Wow, sedekah akbar kata dia. Rizkun karim kata dia. Orang mau bantu ente. Orang nengok kehidupan ente yang hidup segan mati tak mau tuh. La yamutu wa la yahya. Tahu la yamutu wa la yahya? Tidak bermutu karena kurang biaya. Apa hidup ente apa? What? La yamutu wa la yahya. Artinya? Oh, banyak biaya. Ente jangan curhat gitu dong. Itu ente kali. Ada yang kurang biaya. Dia ini beda sendiri. Memang mulut tuh tidak bisa memungkiri hati gitu ya. Isi teko, dalamnya teh keluar teh, dalamnya kopi keluar kopi. Nah, saya tadi bilang apa? La yamutu wa la yahya. Tidak bermutu karena saya bilang kurang biaya. Dia bilang banyak biaya. Ikat saya. Ikat semuanya tangannya gini. Ya, tekanan berbanding lurus dengan gaya. Jadi ini hukum fisika. Ya kan? Tekanan berbanding lurus dengan gaya. Tepuk sebelahnya. Kalau hidupmu banyak tekanan, berarti kamu banyak biaya. Wan, ente ngomong di sini, sebelah sana nanti yang berbunyi. Tadi malam udah cukup, tadi malam sampai jam 12. Jangan ente lanjutkan. Saya ini baru mau mulai pelan-pelan gitu ya. Mana Dir? Dir. Kita baru mau mulai Dir. Dia udah buka-buka kartu Dir. Janganlah gitu, SMK tuh pelan gitu, dikit-dikit. Nanti udah jam 6 baru kita sembelih kan gitu. Udah selesai. Udah berdarah. Oh udah ya. Udah bismillah Allahu akbar gitu ya. Astagfirullah. Saya padahal bilang la yamutu wala yahya, enggak bermutu karena kurang biaya. Dia bilang banyak biaya. Tadi malam ada game cerita banyak biaya tuh. Tapi di sebelah sana gitu. Kita enggak boleh nyebut nama ya. Menjaga kode etik jurnalistik ya, aman. Tenang. Baru mulai kita, mulai. Ada makhluk bernama citah yang kepalanya tersungkup dengan kuali, panci, parabola gitulah. Serba salah loh orang yang nengok nih. Aku nih nak nolong,
Cuman mau tak mau ini kan dibunuhnya disuntik bius kan, pingsan dulu sebentar, dilepas kepalanya baru dilepas. Ini manusia dengan cita. Sekarang pertanyaannya, Allah Rabbul Alamin itu maha menolong enggak? Jawab jujur. Maha memberikan ketenangan enggak? Maha memberikan kebahagiaan enggak? Sekarang pertolongan Allah tuh datang pasti enggak? Masalahnya, ayo tepuk sebelahnya. Masalahnya lanjutkanlah seorang. Apa masalahnya? Ayo. Ente itu lucu dan mengemaskan. Banyak apa tadi? Banyak biaya. Ente terlalu banyak biaya, bos. Masa bahagia pakai syarat? Masa sukses tuh pakai barometer penilaian manusia? Ente melakukan sesuatu, kan saya udah pernah ngomong lama, udah SMK mungkin 2 abad yang lalu gitulah. Salah satu hal yang paling bodoh di muka dan konyol di muka bumi ini adalah melakukan sesuatu karena manusia. Berharap atau melakukan sesuatu karena manusia satu. Yang kedua, membuktikan sesuatu kepada manusia. Ini lihat. Ini kita masih mukodimah ya, tenang ya, belum ya. Tenang. Biasanya materinya tidak keluar di sini karena menjaga kode etik jurnalistik kan. Instagram baru balik gitu, tenang. Matikan Instagram baru kita gas kan gitu. Di sini masih lupa enggak? Apa tulisannya? Di sini jual ikan segar. Datanglah pakar ekonomi, ya kan, dari BANK RUT. Nama BANK-nya RUT. Dibaca? Pak kata dia, Bapak ini bisnisnya bagus sekali Pak, ada peluang untuk sukses Pak. Tapi jangan tulis di sini Pak, karena orang tahu Bapak jualannya di sini, nggak mungkin di sana Pak. Oh ya betul juga, pendapat Anda logis. Dihapus tulisan. Tinggal apa? Jual ikan segar. Datang lagi satu orang, Pak, saya udah langganan sama Bapak udah 10 tahun. Nggak pernah Bapak tuh jual ikan busuk, selalu ikannya itu segar. Bagus Pak Bapak jual. Nggak usah Bapak tulis, orang sudah tahu Pak, Bapak sudah punya track record, portofolio gitu kira-kira bahasanya ya. Yang banyak biaya itu biasanya itu ada track record, ada BI checking. Apa lagi? Kok makin menjurus nih? Kita matikan ya Instagramnya. Apa dia bilang? Ya, BI checking, apa lagi? Portofolio, track record, apa lagi? Coba yang suka mutar-mutar tuh mana? Apa lagi bahasa-bahasanya? Hah? Apa lagi? Portofolio, BI checking, track record. Bapak ini bisa punya peluang untuk top up. Lupa saya. Pura-pura ya, mancing-mancing Pak. Bapak ini layak loh Pak, layak sekali Pak. Kalau bukan Bapak yang menggunakan, Bapak terpilih di antara sekian. Nah, nanti kalau saya sebut makin spesifik dia, makin kesini, makin kesana. Padahal baru 5:30 nih. Tolong siapkan sabuk pengaman ya. Duduk sini. Duduk. Jadi akhirnya dia bilang, Bapak nggak usah tulis kata-kata segar Pak. Orang tahu track record Bapak selama ini, portofolio Bapak di Wikipedia, di YouTube, di Friendster. Jauh juga. Hapuslah kata-kata segar. Tinggal jual ikan. Datang budak kecil, om, kata budak kecil. Namanya pasar mana ada orang sedekah ikan? Orang pasti jual ikan. Ya betul juga ya.
hapus lagi. Tinggal apa? Ikan. Lewat budak kecil sebesar-besar Fayat gini lah. Ketawa dia tuh pingkal-pingkal. Ketawa tuh pingkal-pingkal. Hei anak kecil ngapa? Om, kami yang kecil-kecil kayak gini tahu binatang yang ada insangnya pakai sisik bentuknya begitu pasti ikan, nggak mungkin kepiting. Ngapain om tulis di situ cuma ikan? Kami tahu kok itu binatang namanya ikan. Akhirnya apa tulisan? Salah satu hal yang paling konyol, lucu adalah ketika kita pengen membuktikan sesuatu untuk manusia. Ini nih luka tapi tidak berdarah. Salah satu penyebabnya tidak bermutu karena satu banyak biaya, yang kedua banyak gaya. Abang kakak yang baik yang dirahmati Allah, manusia hari ini tidak tahu dia mau kemana. Akhirnya yang dijadikan barometernya penilaian manusia. Maka saya bilang, kalau antum lagi tersesat, misalnya nelpon nih, Assalamualaikum Ustaz, saya lagi mau ke Munzalan. Pasti saya tanya, antum lagi di mana? Where is your position? Kau lagi di mana? Oh, di Paris 2 Ustaz. Nanti lurus, belok kiri, kanan, masuk Serdang. Misal begitu. Kalau antum tidak pernah menentukan titik, antum tidak akan pernah dapat arahan. Maka abang kakak, salah satu hal terpenting dalam hidup ini menentukan titik. Menentukan titik yang pertama, ini mungkin antum sudah pernah dengar. Inilah cara menentukan titik nomor 1. Bagaimana cara menentukan titik? Sebuah pertanyaan basic, mendasar, yang antum harus jawab dan sering-sering tanya kepada diri sendiri. Pernah dengar kalimat apa? Jadilah dirimu sendiri. Be yourself. Pernah dengar? Itu benar atau salah? Itu benar. Tapi setelah ada pertanyaan sebelumnya. Jadi be yourself, be yourself. Jadilah dirimu sendiri. Benar. Tapi harus tanya, who are you? Apa bahasa ininya? Kau ni siapa? Nah, gitu lah. Hantu ke? Nah, gitu lah. Be yourself tuh benar. Jadilah dirimu sendiri. Tapi kau harus tanya, kau ni siapa? Saha eta. Apa? Saha eta. Iya. Orang Madura. Bro kata iya. Kalau orang Jawanya bilang apa? Koe? Sopo. Sopo koe. Tanyalah dan jawablah ke dalam hatimu. Kalau antum tidak tahu cara menjawabnya, tidak ngerti, boleh tidak saya kasih tawar ini? Dia bilang, aku adalah sayang. Nah, pintar tidak tuh? Aku adalah duduk dulu. Ayo sedikit. Ada sini. Dengar. Oh ya. Siapa saya? Maka saya sudah kasih jawaban sama antum. Saya keliling gitu ya. Kalau antum tidak pernah ketemu dan tidak pernah bertanya ini, maka outputnya orang itu akan menjadi hampa dan rapuh. Ini materinya Ustaz Adia anti bumper. Hampa karena sibuk dengan penilaian manusia, rapuh karena tidak punya tujuan. Orang melihat dia senang, dia justru tidak tenang dengan kehidupan yang sedang dijalani.
Apa sih yang membuat orang ini rapuh? Terlihat aja hebat. Antum lihat instastorynya 10 foto, 15 foto, yang diupload cuma setengah foto, karena udah di crop. Itu pun letih dia. Di mana yang paling bahagia? Aduh, di sini aku senyumnya agak kurang, di sini aku terlalu gendut. Banyak sekali syaratnya. Banyak apa tadi? Banyak syarat. Banyak apa? Syarat. Banyak biaya, banyak gaya. Hampa rapuh. Makin hari bukannya makin kokoh, makin hari bukannya makin tenang, makin hari makin ringkih, makin lemah, makin lowbat, makin diam. Tuh, drop. Umur udah pasti nambah, energi berkurang. Foto-foto di belakang. Main foto boleh. Berarti sini main. Nah. Jadi hampa dan rapuh. Sibuk penilaian manusia. Kita sudah sering bahas, pujian manusia tidak buatmu mulia. Betul tak? Caci maki manusia tidak membuatmu hina. Yang bisa memuliakanmu dan menghinakanmu cuma Allah saja. Penilaian manusia nih abang kakak, Masya Allah, tidak akan ada habisnya. Kau tuh akan hebat kalau pakai ini, kau tuh akan hebat kalau punya ini, kau tuh akan hebat kalau sudah begini. Begitu sudah sampai TGM kalau bahasa Pontianak, tak ada gak macam mana. Fakta gak? Barang yang antum beli di online itu, kapan tuh senangnya? Waktu masuk keranjang kuning. Habis itu nunggu paket datang. Setelah di unboxing selesai. B aja. Sudah mulai ada yang ngerti. Siapa saya? Supaya tidak rapuh, supaya tidak hampa. Rapuh nih gimana Ustaz? Rapuh tuh ya Masya Allah gitu. Oh, ini terbalik ya, sorry. Ini hampa, ini rapuh. Jadi dia mudi, tahu mudi? Kalau orang pulang kampung tuh loh, tiap itu mudi namanya. Oh, mudik gitu. Apa namanya? Mudi. Apa mudi itu? Mut-mutan. Gue lagi seneng nih. Vibes-nya lagi bagus kata dia. Ya Allah, vibes. Dia pakai suasana, kayaknya ke pantai asik deh nih. Kayaknya kalau party di atas jet pribadi keren. Wah, pakai huruf besar semuanya, mudik, start. Marah. Tenang. Kan saya lagi WIB nih, waktunya Indonesia bercanda ya. Dia mudi, mut-mutan, kadang ketawa, kadang bahagia, kadang senang, kadang apa gitu. Nggak bisa ditebak gitu. Ngapa sih ini orang? Ternyata sibuk dengan penilaian. Hampa yang tadi saya bilang tuh, orang tuh ngelihat itu harusnya bahagia. Orang ngelihat dia harusnya bahagia. Sampai orang bikin lagu kan, harusnya aku yang di sana gitu. Orang tuh banyak pengen jadi seperti dia, maka ingat kuat-kuat ya kawan-kawan ya, diingat-ingat lagi. Kadang-kadang apa? Kehidupan yang sedang kita jalani adalah kehidupan yang diinginkan orang lain. Masih ingat? Aku tuh pengen kayak kau tuh sebenarnya. Aku tuh pengen kayak kau. Sawang sinawang. Wang sinawang.
Jadi abang kakak, karena dia pun tidak tahu definisi hidup, tidak tahu dia bagaimana harus melangkah, kemana dia punya, maka dia akan jadi pribadi yang mohon maaf ya, aneh dalam menjalani kehidupan ini. Tidak normal. Salto-salto, jungkir balik. Tahu enggak? Ngerti enggak? Dari awal tadi ya, Allah tuh maha menolong enggak? Allah pengen tolong enggak? Allah pengen bantu enggak? Masalahnya di mana? Yang mau dibantu ini ngasih hijab. Mana ada orang yang pengen melihat saudaranya itu susah? Kalau hatinya benar, tidak mungkin pengen saudara susah. Tapi kau nih, perangainya tidak pantas ditolong. Asal dibantu pasti nipu. Asal dibantu pasti curang. Cuma lah aku nak bantu kau. Allah sih tak punya dendam, Allah tak punya kecurangan. Tapi sunnatullahnya, Allah bilang siapa yang bertakwa maka dikasih jalan keluar dan kasih rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Berarti kalau kita belum punya jalan keluar, kita belum ada di jalur ketakwaan. Ini materi-materi lama, nge-reminder saja. Maka usikum wa ya nafsi bitaqwallah. Kenapa orang hari ini kayaknya hebat, kayaknya besar, kayaknya keren, kayaknya wow gitu. Begitu kita ngobrol berdua di atas jet pribadi, itulah dia nangis. Di dalam istana rumahnya itulah dia sesenggukan. Sampai dia bilang, sampai kapan sih ada kamera-kamera ini? Bisa gak saya sendirian dulu? Itu bukan 1-2, saya ketemu orang itu, Ustaz minta waktu Ustaz 10 menit. Oh boleh. Ngapain? Nangis. Hanya minta nangis. Dan saya dikasih waktu untuk duduk nunggukan dia nangis saja. Dia tidak cerita apapun. Dan saya tidak ngomong apapun. Dia cerita. Habis air matanya udah beres. Makasih Ustaz. Hah? Aku tak ngapa-ngapa. Oh, ternyata ada namanya RT, rental talingo. Apa? Rental talingo. Do you understand talingo, Syekh? Talingo is al-udhun. Rental. Ya, rental itu istijaru al-udhun. Nah, nastajir al-udhun. Maka bang kakak yang baik yang dirahmati Allah, rapuh dan hampa ini ternyata tidak berbanding lurus dengan apa yang kita lihat. Maka rapuh, hampa ini bicara tentang rasa. Rasa itu letaknya di mana? Rasa itu letaknya di hati. Makanya baginda Rasulullah SAW 1400 tahun yang lalu bersabda, istafti qalbak. Apa kata Rasulullah? Istafti qalbak. Tanya hati nurani. Di Gontor ada istilah saldomiro. Mana anak Gontor? Saldomiro. Sama anak lama Kudama mafidomirente. Ah gitu. Coba tepuk sebelahnya bilang mafidomir. Kalau anak Gontor tahu tuh mafidomir. Kitun jidan ente gitu lah kira-kira. What is the meaning of kitun jidan? Kitun jidan ini bahasa Gontor sih. La yafhamuhu illa gontoriyin. Kitun jidan tuh kucing yang asli gitu ya. Mafidomir ente. Hah? Nah, ini bahasanya anak Gontor. Kan domir itu hati kecil, hati nurani yang punya filter, punya rasa, men-screening. Oh, ini benar, ini salah. Kemarin kita bahas tentang perbedaan antara ini kebenaran dengan pembenaran.
bedakan mana hari ini yang terjadi di lapangan, orang tuh banyak cari kebenaran atau cari pembenaran? Pembenaran. Ayo jawab. Pembenaran. Cari kebenaran atau pembenaran? Pembenaran. Tepuklah sebelahnya, Mafido Mirin. Jelas-jelas bah itu tuh stasiun Maranggi, betul nggak? Stasiun apa? Stasiun Maranggi. Sate itu sate Manggarai gitu. Astagfirullahaladzim. Pasti bingung. Nanti ngegas nih. Salah Ustaz. Dia hidupnya kurang lucu, nggak bisa bercanda. Nggak paham dia ilmu mantik itu. Nggak tahu kok Ustaz ini udah tinggi dah levelnya. Sate Manggarai kata dia. Nggak paham kan antum kan? Ini hanya di SDM aja kita bahas ini nih. Yang pernah tinggal di Jakarta tahu sate yang benar tuh sate. Masya Allah. Ada namanya kebenaran, ada namanya pembenaran. Yang dicari, berputar. Dia cari apa? Cari pembenaran. Ini mah enggak apa-apa kata dia. Tapi hatinya, domirnya tetap protes dah. Lubuk hatinya tetap protes dah. Dia bilang salah. Mana ada sate Manggarai? Yang benar tuh Ngomong kayaknya enggak tahu. Oh, yang ngomong enggak tahu. Enggak ada. Oh, enggak ada rasa. Enggak ada rasa. Itulah memang manusia itu gitu memang. Antara enggak ada rasa sama enggak ada domir. Kan domir tadi urusannya hati kan. Jadi kalau enggak ada rasa berarti dia daging semua. dia daging semua ya kan. Ada hati, ada ampela gitu ya. Iya, dia tuh versi yang daging semua gitu loh. Dia enggak mau makan hati, ampela itu enggak mau. Ini kok makin kesini makin kesana ini. Kita lagi ngomongkan apa nih? Tenang. Apa? Apa sih yang kita cari sebenarnya? Itu lagi cari kebenaran atau cari pembenaran. Pembenaran itu ciri-cirinya apa? Senang sesaat. Coba bilang, apa tanda-tanda pembenaran? Ciri-ciri pembenaran itu senang, tapi hati tetap protes. Karena hati ini tidak bisa dibohongi dan tidak pernah bohong. Maka dabal fuadu kata Allah. Yang namanya fuad, tapi tidak tahu kalau fuad yang di sini. Kalau fuad yang asli versi Quran itu maka dabal fuadu, hati nurani. Makanya di Indonesia kan lubun itu mufradnya, jamaknya albab. Orang yang punya hati nurani berpikir kebesaran Allah namanya ulul albab. Dari kata-kata lubun, lubun diterjemahkan ke bahasa Indonesia, diambil lagi ekstrak dari bahasa Arab jadi lubuk hati. Bahasa Arab. Apa tanda-tanda pembenaran? SS, senang sesaat. Enggak apa-apa. Orang kebanyakan juga begini kok. Begitulah dalilnya pembenaran. Makanya banyak di nyambung enggak? Kalau kebenaran enggak. Kebenaran itu luka dia pasti. Setiap kebenaran itu pasti meninggalkan luka. Teng gitu langsung. Astagfirullahaladzim. Salah saya nih. Sakit, luka tak berdarah. Menemukan tersangka yang saya bilang 4 huruf itu, siapa tersangkanya? Siapa tersangkanya? Siapa tersangkanya? Nih, siapa tersangkanya? Siapa? Ini sakit bos, sampai jam 12 baru ketemu ini.
Siapa? Mana Haidir? Oh, pergi dah Haidir. Haidir bahasa cerita Haidir. Saya tanya sama antum, untuk ketemu tersangkanya adalah saya, itu perlu waktu berapa lama? Ada yang dari luar angkasa harus ke Pontianak kan? Di sini langsung masih ada tuh, habis itu. Nggak ada sisa sama sekali. Nggak ada. Kemarin saya bilang sama salah satu ustaz, botak depan apa? Pintar. Botak belakang banyak mikir. Botak depan belakang dia pikir, dia pintar. Tepuk sebelahnya, botak depan pintar, botak belakang banyak mikir. Botak depan belakang, tepuk sebelahnya agak kuat sedikit. Dia pikir, dia pintar. Istighfar sedikit, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah kata dia kan. Saya ndak Ustaz, saya ndak botak depan, ndak botak belakang. Itulah saya bilang, udah ndak pintar, ndak mikir juga. Ada Bin, kalau ndak botak depan, ndak botak belakang Bin, udahlah ndak pintar. Gurau ya gurau. Jadi siapa tersangkanya nih? Ketemu ndak orangnya? Ketemu harusnya. Kalau hati bersih, hati lapang, pasti ketemu. Maka saya bilang orang beriman salah satu tandanya dia selalu mencari cermin setiap hari. Dan ketemu ternyata yang di cermin itu adalah Ustadz kok bahagia sekali hari ini. Gimana ndak bahagia ketemu sama saudara-saudara baru yang lucu-lucu dan masa saya ndak bahagia? Bahagialah, hari ini orang-orang baik datang ya, saudagar ya kan, pengusaha, apa tokoh nasional gimana apa? Nal. Oh, namanya Zainal. Bukan Pak Haji, nama lengkapnya nasional. Oh, nasional nama asli. Kira Zainal. Saya nggak botak Ustaz, tapi nggak juga pintar. Janganlah dipertegas. Kan saya tadi cerita nyontohkan saya, botak depan. Habis dah nih, botak belakang. Ya kan? Tiap hari orang tanya, dari mana suka botak terus? Balik umroh gitu. Ya kan? Jadi botak depan apa? Pintar. Botak belakang banyak mikir. Jadi botak depan belakang dia pikir dia pintar. Wah, kata yang ndak botak, alhamdulillah. Ana ndak botak. Ana ini masya Allah. Apa? Bilang apa? Ana ini masya Allah. Kalau sendirian tuh, Ana pengen cium tangan Ana sendiri. Saking hebatnya, men. Apa? Ini kalimat satir, Syekh. Sindiran untuk orang yang namanya NPD. Kalau penyakit zaman sekarang tuh namanya NPD. Ini udah ada di Quran. NPD, Narcissistic Personality Disorder. Narcissistic Personality Disorder. Kalau bahasa zaman dulu megalomania. Intinya SJW, sakit jiwa, intinya itu. Dia overconfident. Nah, bahasa Qur'annya, bahasa dalam dakwah al-ujubu. Dia merasa dirinya tuh istimewa. Ayo, ana ini masya Allah. Apa kalimatnya? Ana ini masya Allah. Ente itu innalillah. Ente itu astagfirullah. Lo gimana ndak hebat lo? Sendirian mengumpulkan beras, bisa tonasenya tinggi, ya kan? Masya Allah ndak tuh? Nyuper mobil sendiri, bisa ngedit, buat konten sendiri. Masya Allah lo tuh.
tonase dia yang ngumpulkan. Kalau ndak ada dia tuh, wah ndak ada mungkin infak beras di kota itu. Yang paham nyambung, yang tak paham bengong. Ini siapa sih yang dimaksud nih? Ya kan? Oh, langsung bunyi tuh. Semarang. Antum ini siapa sebenarnya? Kok hebat sekali antum ini? Wes. Pintu masuknya gitu kan? Jadi sebenarnya siapa sih antum ini? Wah, namanya monyet kena puji, makin melambung. Udah berbulu dah kawan tuh, dipuji makin berbulu. Ada banyak biaya, ada banyak bulu. Janganlah sebut nama Bang Upin gitu, kasihan lah dia. Kitanya suka nyebut nama. Gak boleh nyebut nama Bang Upin tuh. Jadi siapa antum nih sebenarnya? Bisa ngedit, bisa bikin konten, jadi pembicara nasional. Siapa antum nih sebenarnya? Masya Allah. Ndak kiai. Begitu balik ya, betul juga ya. Jadi anak ini Masya Allah memang. Apa? Ya? Anak ini Masya Allah. Kok dipikir-pikir memang udah ada sih orang kayak anak ini. 130 cabang gerakan infak beras nih yang kayak anak ini. Tak ada kayaknya. Inilah NPD. Maka orang-orang yang begini di mata para apa? Tahu? Di mata para tukang jilat, ya tukang perangko, itu dijadikan korban. Bapak hebat pak, bro, lu hebat bro. Bro apa? Broken home. Kita brother dong. Bro. Kalau lah ada kucing sih dulu pasti muntah-muntah kucing itu. Persahabatan pulsa. Persahabatan apa? Persahabatan pulsa. Yang mengikat bukan iman, yang mengikat kepentingan. Yang bikin tetap dekat tuh bro. Ay bro, cheers dong. Apa yang mengikat itu? Kepentingan. Maka di mata para apa? Ini korban. Orang-orang yang punya penyakit NPD tadi yang ana ini Masya Allah itu apa? Ana ini Masya Allah dijadikan sebagai target. Pokoknya jilat terus. Itu orang bukan es krim pintar. Apa yang lu jilat? Kira-kira antum nih paham gak materi saya dia? Makin kemana nih? Iya kan? Jadi ketika ada orang yang narsis tadi itu, para oportunis dan para itu wah korban. Caranya gimana? Dilambung. Mantap lu bro. Waduh, gue lihat lu sekarang makin sukses ya bro. Kata Upin Ipin, iya. Mana mereka waktu ente bangkrut? Mana mereka waktu ente susah? Mana mereka waktu ente jatuh? Mana? Waktu kita sukses, semua kenal. Ya kan? Waktu kita jatuh semua hilang. Gitu juga. Begitu dia lagi susah, mereka lagi susah, apa bilangnya? Kalau dia lagi senang, dia lagi di atas, lupa
betul nggak? Begitu dia susah, Sherlock bro, Sherlock. Orang yang NPD itu gila pujian, jilat terus pokoknya, puji terus sampai dia tuh lupa dan sampai dia kagum dengan diri. Makin di lambung tinggi, lambung. Nauzubillah. Maka antum hati-hati. Para sahabat tuh di zaman Rasulullah ketika ada yang muji itu sampai diambilkan pasir. Kau puji sekali lagi, ku lempar kau pakai pasir. Kan dia tahu itu racun. Benar. Maka di sini saya bilang supaya dunia ini hambar, supaya dunia ini tidak ada rasa. Ketika yang puji antum tahu aib saya lagi ditutup sama Allah. Tapi begitu orang caci maki antum, cecat, wah, ngomong yang kasar, ngomong macam-macam, antum bilang aib saya yang sesungguhnya tidak sebanding dengan. Maka ketika datang ke sini, datang ke pondok ini, saya selalu bilang sama antum, niat, jaga akad. Kita ini sama-sama sedang bertaubat, sedang memperbaiki diri. Buktikan dong, kalau memang antum benar bertaubatnya, benar memperbaiki diri, harusnya hidup ente sudah berubah lebih baik. Kalau kau masih stuck diam di tempat, pasti ada yang salah. Kau belum dalam nunjuk muka sendiri, kau belum dalam nunjuk dirimu, kau masih sibuk nunjuk orang lain. Kalaupun ada materi kau akan bilang gini, itu ustaz lagi ngomongkan si bulan. Kau itulah yang dia ngomongkan. Siapa yang saya ngomongkan? Kau. I'm talking to you. Makanya tidak semua orang siap duduk di SMK. Agak panas gitu, ya kan? Ada sate Manggarai, macam-macam. Ada banyak biaya, sakit. Maka saya bilang tadi, kalau antum cari kebenaran, biasanya akan luka tak berdarah. Tapi tahu enggak, luka itu menyelamatkan antum. Pernah tahu orang stroke? Pertama kali penanganan stroke yang diajarkan oleh dokter-dokter ketika terjatuh, gejala stroke pertama dibocorkan di sini, ya kan? Keluarkan darah. Itu salah satu cara untuk mengurangi potensi stroke. Berdarah itu sakit, akhi. Tidak tahu saya namanya, kalau di Pontianak namanya suban. Kita megang kayu, terus tiba-tiba masuk ada kayu kecil gitu. Tahu? Apa kalau di Jawa? Telus suban. Kalau di Sunda? Apa? Kasura. Oke, kasura ya. Kasura itu yang kayu kecil tuh, masuk bambu, masuk truk. Itu kalau dibiarkan bengkak enggak? Bengkak. Berbahaya enggak untuk tangan antum? Caranya gimana? Ambil peniti, dorong, sobek. Sakit enggak? Tapi begitu antum sobek itu kan keluar darah banyak. Subannya keluar enggak? Tapi habis itu tangan antum sembuh. Membuang kotor hati. Nih, syukuri, jalani, nikmati, dilarang ngeluh, kesah, sedih, jengkel, terpancing jengkel. Kalau mau rezeki datang, dilarang kecewa, dilarang komen. Dilarang komen. Dipraktekinnya susah banget Ustaz. Nanti antum nonton lagi video Ustaz yang lain, susah banget Ustaz. Nonton lagi Ustaz yang lain, susah banget Ustaz. Ketemu lagi Ustaz yang lain bilang, susah banget. Satu hari udah bilang susah berapa kali? Nah 5 kali, 6 kali, 7 kali. Akhirnya Allah bikin susah. Kenapa tidak ganti kata-kata susah dengan doain saya Ustaz? Saya sedang berusaha. Udahlah susah pakai banget lagi. Siapa sih yang membatalkan doa? Aku mau tolong kata Allah apa?
Aku mau, tapi dia pasang sungkup di kepalanya. Kata Allah, aku mau tolong, tapi berkali-kali kau bilang susah banget Ustaz. Istiqomah tuh sulit banget Ustaz. Begitu sulit, lupakan Rehan. Akhirnya Rehan nikah lagi. Iya kan? Rehan nikah. Ganti kata-kata susah, saya bilang kan, dengan saya sedang berusaha. Kalau antum mau lebih keren lagi, tolong doakan saya Ustaz. Tolong doakan saya Bunda. Tolong doakan saya sama kakak. Saya sedang berusaha. Keren. Ada Pak Man di atas atap. Nah, kalau antum mau gaspol, nah kita bikin garis. Ustaz, kan gini, jamaah yang datang ke saya itu 3 jenis. Orang datang ke saya itu 3 jenis. Yang pertama namanya jamaah mandiri, apa? Saya paling suka yang ini nih. Dia cerita panjang lebar kemana ke Papua, ke Eropa. Selesai dia bilang gini, saya ini punya masalah Ustaz, tapi saya tahu Ustaz apa yang harus saya lakukan. Saya harus sabar kan Ustaz. Oh bagus, apa? Bagus. Aduh, semangat ya. Kamu harus strong. Kamu harus strong. Jadi saya strong. Nah, strong balado tuh loh. Kamu harus strong. Jadi dia memotivasi dirinya sendiri. Ini jamaah mandiri. Nggak sampai 5 menit saya ngadapinnya. Suka saya kayak gini nih. Paling suka. Asik betul ketemu orang ini nih. Dia sudah banyak nonton seminar motivasi dan sebanyak ikut workshop gitu ya. Suami work, istrinya shop, workshop. Jamaah mandiri. Itu jangan ketawa-ketawa gitu loh. Mirip biasanya tuh yang ketawa-ketawa. Workshop ya. Suami work, istri shop. Antum kerja apa dikerjain? Nah, terong Ustaz, terong. Ya Allah. Sate Maranggi guys. Dah ya, jamaah yang kedua. Jenis yang kedua. Gimana yang kedua? Dia cerita, dia curhat. Betul kan saya Ustaz? Suami saya salah kan Ustaz? Memang suami saya Ustaz. Mama mertua saya Ustaz. Pokoknya dia datang ke situ cuma mau nyeritakan dia benar, orang lain salah. Saya apa kan kalau ketemu orang gitu? Lajak kan, betul, mantap, betul ibu, gitu, hebat. Alim soleh, alim soleh, alim soleh. Ilmu bermanfaat. Sini. Ilmu bermanfaat. Ya. Hati-hati nak. Dah. Dah. Alim soleh itu doa kalau lagi peluk anak, lagi ini anak, usap kepalanya bilang alim soleh, punya ilmu, ilmunya bermanfaat, jadi orang yang soleh, tunduk dan patuh sama syariat Allah. Itu doa dari Pak Sukri. Penuh doa, penuh pelukan, penuh ciuman gitu. Biasakan anak tuh biar dapat doa terus gitu. Jangan mamanya pakai daster bolong masuk ngajar TPA. Daster bolong lah Ustaz. Kalau tak bolong cuma masukkan. Kan saya bilang daster bolong. Orang kalau lagi masalah tuh ngegas ya orangnya. Banyak di handphonenya tuh penuh gitu, invoice semua, tagihan. Dia tak makai tapi dapat tagihan. Nengok bilnya kesal dia. Nah gitu, ada orang di Samudra Atlantik. Lanjut nih. Ngomong apa tadi kita? Oh, yes. Ingat ya, ditunggu berarti.
Aku tipe 1 kadang-kadang, tipe 2 ya mudah-mudahan enggak lah. Tipe ketiga, Ustaz, saya ini udah keliling-keliling dah kemana-mana. Saya sudah keliling kemana-mana. Saya tidak dapat jawabannya. Bisa tidak Ustaz tunjukkan saya apa yang salah dan apa yang harus saya perbaiki? Tuh kata kunci. Bagaimana Ustaz cara membersihkan hati? Antum harus menemukan apa yang salah dan apa yang harus diperbaiki. Ini tidak mudah, brother. Saya tidak bilang sulit ya, tapi bisa diusahakan. Membongkar, membedah diri sendiri itu beda kita sama Nabi Muhammad, akhi. Nabi Muhammad tuh alam nashrah laka sadrak. Dadanya udah dilapangkan sama Allah. Tapi kita ini perlu minta kayak Nabi Musa. Maka ditulis di situ Rabbish rahli sadri, syarhus sadr. Hati lapang, rezeki datang. Coba diulang. Hati lapang, urusan gampang. Hati sempit, urusan sulit. Jamaah yang ketiga gimana Ayaman? Orang yang datang ketiga kayak apa tipenya? Dia bilang, Ustaz, Ayaman, Bang, tolong tunjukkan apa yang salah dalam diri saya dan apa yang harus saya perbaiki. Biasanya yang ketiga, inilah yang paling cepat masalahnya selesai. Nomor 1, 2 nanti datang lagi. Kalau tidak datang hilang. 2 ya. Kalau tak datang lagi hilang tak berkabar. Mana si fulan tuh dah lama mati dah Ustaz. Apanya yang mati? Telinganya mati. Jamaah yang ketiga. Jadi kalau antum tadi tanya bagaimana cara membuang kotor hati, temukan apa yang salah dan apa yang harus diperbaiki. Ingat ya, saya bilang tadi di awal, hati nurani, qalbun salim. Di lubuk hati manusia itu ada yang namanya hati itu. Kalau benar, dia kata Rasulullah, benarlah semuanya. Kalau rusak itu hati, rusaklah semuanya. Nyambung gak nih? Antum pikir yang rusak itu cuma fisik, muka? Enggak. Itu merusak bisnis, merusak hidup antum. Ketika hati antum enggak benar. Bayangkan tiap hari berbohong, tiap hari berdusta, tiap hari harus nutupi kebohongan demi kebohongan. Kira-kira hati ini capek dah. Makanya ada kalimat hayati lelah. Saya perlu healing. Lama-lama hilang.